Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah. Baik anak-anak, pada hari ini pelajaran bersama Pak Anas adalah pelajaran Basa Jawa ya, atau bahasa Jawa. Di LKS itu tertulis judul bahasa Jawa, tapi dibaca Basa Jawa. Ya, ingat ya anak-anak, dalam pelajaran bahasa Jawa itu kalau ada huruf A itu dibaca O ya. Sebagian seperti itu, tapi juga ada yang tetap dibaca A ya anak-anak. Tetapi ada yang ketika A jadi ba dibaca bo. Ini supaya kalian tidak salah ya. Oke, kalian persiapan LKS ya. Nanti Pak Anas akan memberikan materi dan tugas. Kita awali pelajaran bahasa Jawa ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah anak-anak, kemarin masih ingat tidak Pak Anas menyampaikan apa pada pelajaran bahasa Jawa? Yaitu Pak Anas menyampaikan tentang Pandhawa Lima. Nah, cerita Pandhawa Lima itu ada di mana sih anak-anak? Ada di ini, acara ini. Ini acara apa anak-anak? Ini namanya kegiatan pagelaran wayang kulit. Nah ini cerita-cerita yang dimainkan oleh dalang seperti ini, itu ada cerita Pandhawa Lima, kemudian ada cerita-cerita yang lain. Nah, materi hari ini adalah Pak Anas ingin menyampaikan atau memberikan materi cerita yang ada di wayang selain dari Pandhawa Lima, yaitu ada yang disebut dengan Punakawan. Ini lihat ya, Punakawan. Nah, langsung saja nanti Pak Anas akan membaca materi bacaan yang ada di sini, dengan Pak Anas akan memberikan terjemah atau arti ke bahasa Indonesia supaya kalian bisa memahami. Ya, anak-anak, siap ya? Oke, sekarang kalian dengarkan dan perhatikan bacaan ini. Yang pertama, judulnya ini adalah Punakawan. Punakawan dibaca Puno. Ingat ya, A dibaca O, Punakawan. Tapi yang ini jangan dibaca kowon, tetap kawan ya. Punakawan ya, seperti itu ejaannya ya. Nah, sekarang Pak Anas baca. Punakawan iku paragone ana papat. Punakawan itu tokohnya ada 4. Paragone Semar, Gareng, Petruk, lan Bagong. Tokohnya Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong. Paraga kang kapisan yaiku Semar. Paraga atau tokoh yang pertama yaitu Semar. Semar minangka panjilman dewa. Semar sebagai penjelmaan dewa, yaiku Sang Hyang Ismaya, yaitu Sang Hyang Ismaya. Semar digawe saka endhog. Semar dibuat dari telur. Jeneng liya saka Semar yaiku Banaraya. Nama lain dari Semar yaitu Banaraya. Semar duweni watak kang becik. Semar memiliki watak yang baik atau sifat yang baik. Semar seneng aweh pituduh lan uga wicaksana. Semar suka memberi petunjuk dan juga bijaksana. Titikane Semar yaiku pawakane gedhe tur lemu. Ciri-ciri Semar yaitu badannya besar dan gemuk. Saliyane iku wetenge mblendung lan mripate rembes. Selain itu perutnya besar dan matanya sayu. Rembes itu artinya sayu. Rembes itu maksudnya seperti kondisi mata seseorang ketika habis bangun tidur. Nah anak-anak,
Eh, Semar itu gambarnya seperti ini. Nah, pawaane seperti ini ya, pawaane. Nah, ini tadi yang diceritakan, Semar itu digawe saka endok. Ya, sebenarnya ini hanya suatu cerita ya, entah itu benar apa tidak. Ini karena hanya cerita, jadi Semar itu kan bukan manusia yang sesungguhnya ya. Jadi kalau dibuat dari telur itu juga karena dia adalah sebenarnya penjelmaan dari dewa. Nah, yang penting yang harus kalian pahami bahwa materi ini seperti ini ya anak-anak ya. Punokawan itu ada 4. Satu Semar, nah Semar tuh orangnya ini gitu loh. Yang kedua nanti ada Gareng, Petruk, dan Bagong. Nah ini ciri-cirinya. Jadi yang penting materi ini adalah kamu harus tahu ini namanya siapa. Ya nanti kalau ada soal itu ada gambar. Gambar ini ciri-ciri orangnya itu badannya besar seperti ini, ya rambutnya putih. Nah itu Semar. Oke ya Semar. Nah sekarang Pak Anas lanjutkan. Nah ini ada gambar ini. Ini siapa ini? Nah Pak Anas baca. Paraga kang kaloro yaiku Gareng. Tokoh yang kedua yaitu Gareng. Oh, ini namanya Gareng ya. Nah, Gareng. Gareng minangka putra angkate Semar kang mbarep. Gareng sebagai anak angkat Semar yang pertama. Oh, jadi Semar ini seorang bapak ya, seorang bapak yang memiliki anak atau anak angkat ya, bukan anak kandung. Anak angkat yang pertama namanya Gareng. Gareng duweni jeneng liya, Gareng memiliki nama lain. Ing antarane Bambang Jati Pitutur, Pancal Pamor, Cakrawangsa, Nalawangsa, Nala Gareng. Yang diantaranya ada Bambang Jati Pitutur, Pancal Pamor, Cakrawangsa, Nalawangsa, dan Nala Gareng. Lan liya-liyane dan lain-lain. Ya ini namanya banyak, nggak usah dihafal, nggak apa-apa ya anak-anak ya. Gareng duweni watak seneng guyon. Gareng memiliki sifat suka bercanda. Jadi Gareng ini sifatnya lucu ya. Gareng uga sembrono. Gareng itu juga seenaknya sendiri. Titikane Gareng yaiku pawakane kuru. Ciri-ciri Gareng yaitu badannya kurus. Gareng yang melaku jinjit. Gareng kalau berjalan itu jingkat ya, atau kakinya diangkat. Mripate rada kero. Matanya itu agak juling ya, juling itu matanya yang sebelah itu agak menghadap melihat ke sebelah gitu ya, kayak orang melirik gitu. Lan tangannya bengkong dan tangannya bengkok. Nah ini seperti ini lihat. Jadi kalau ada tangan bengkok, terus kurus badannya ya, orangnya seperti ini disebut dengan Gareng. Ingat-ingat ya ciri-cirinya ya. Pokoknya kalau bengkok, ya ciri-cirinya bengkok itu berarti ke depan sini tangannya. Berikutnya paraga kang katelu yaiku Petruk. Nah, ini Petruk. Nah, Petruk ciri-cirinya apa? Coba lihat. Petruk iku minangka adine Gareng. Petruk itu sebagai adiknya Gareng. Oh, ternyata Petruk ini adiknya Gareng ini ya. Berarti sama-sama anak angkatnya Semar. Ini bapaknya ya. Nah, terus Petruk duwe titikan yaiku dedeke dhuwur lan yen mesem katon manis. Petruk memiliki ciri yaitu ya orangnya tinggi dan kalau tersenyum terlihat manis. Ya, jadi tinggi. Nah, ini paling tinggi di antara yang lain. Irung lan gulune Petruk dawa. Nah, ini ciri-cirinya. Hidung dan lehernya Petruk panjang. Nah, ini. Jadi kalau ada hidung panjang berarti siapa? Petruk ya. Seneng gojek lan tetulung. Seneng gojek maksudnya bukan suka naik gojek ya. Seneng gojek artinya suka bercanda dan menolong. Aweh pepadang sarta tumandang gawe. Suka memberi petunjuk, kemudian suka bekerja keras. Nah ini Petruk ya, tinggi, hidungnya mancung, panjang. Yang terakhir ini ya. Nah, ini siapa ini? Dene paraga kang kapapat yaiku Bagong ya. Sedangkan tokoh yang keempat yaitu Bagong. Bagong iku putra angkate Semar kang wuragil. Bagong itu anak angkatnya Semar yang terakhir. Oh, berarti ini anak bungsu ya, anak terakhir. Bagong duweni sifat sakarepe dhewe.
Bagong memiliki sifat seenaknya sendiri. Ya namanya anak ragil kan, anak terakhir seenaknya sendiri. Ananging Bagong sembodo karo jujur lan sektine. Tetapi Bagong itu sesuai dengan kejujuran dan kesaktiannya. Nah ternyata orangnya sakti anak-anak ya, dan dia jujur. Titikane Bagong yaiku lambene ndombleh utawa nduwer. Ciri-ciri Bagong yaitu bibirnya ndombleh. Ndombleh itu besar ya, atau lebar. Nah ini bibirnya itu besar ya. Nduwer itu artinya besar ya bibirnya. Awake lemu kaya semar lan mripate ombo. Badannya gemuk seperti semar dan matanya lebar. Nah, ini ciri-cirinya. Oke ya. Jadi kesimpulannya adalah kalian itu ini disuruh menghafalkan ciri-ciri ya. Dalam materi bahasa Jawa yang ini Punokawan ya. Ini namanya siapa? Ini Semar. Ciri-cirinya itu Semar dan Bagong kan hampir sama ya anak-anak ya. Bedanya ini terlihat tua. Nah, rambutnya putih, ini terlihat muda. Berarti yang tua Semar, yang muda Bagong. Mudah ya anak-anak ya. Hidung panjang si Petro. Tangan bengkok adalah Gareng. Sudah ya. Nah, ternyata materinya tidak begitu sulit anak-anak. Nah, tugas kalian adalah sekarang mengerjakan nanti halaman 11 ya. Nanti Pak Anas beritahu di classroom. 11 ini dikerjakan jawabannya saja di sini. Sopo bapak angkate Punokawan? Siapa bapak angkatnya Punokawan? Sopo anak angkate Semar kaping pisan? Siapa anak angkat Semar yang pertama? Nah, kayak gitu ya, nanti dijawab pakai bahasa Jawa. Sopo anak angkate Semar kaping pindho? Siapa anak angkatnya Semar yang kedua? Sopo anak angkate Semar kaping telu? Siapa anak angkat Semar yang nomor 3? Sopo wae paraga sing kalebu Punokawan? Siapa saja yang termasuk tokoh Punokawan? Nah, siapa aja disebutkan di sini ya. Jadi Punokawan itu ada 4 ya anak-anak. Nah, tugasnya nanti ada 2. Selain mengerjakan ini juga kalian kerjain ini ya. Gatekno gambar ngisor iki. Gathukno